Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dengan NIM 18230049. Di sini saya akan melanjutkan mereview jurnal tugas 11 dari seminar akuntansi keuangan, yaitu tentang suku atau obligasi syariah dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Febri Yendi Ananda SE MSI. Di sini, jurnal yang saya review itu berjudul tentang pengaruh suku terhadap kinerja bank konvensional dan syariah. Adapun poin pertamanya itu tentang pembahasan teori. Selama 2 dekade terakhir, suku telah menyaksikan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyayangi obligasi konvensional di banyak negara dan telah berkembang dari kendaraan pembiayaan sederhana dan tidak dikenal menjadi instrumen mapan. Memang, ciri khas dan alasan dibalik penerbitan suku telah disorot dalam banyak penelitian. Namun, terlepas dari lonjakan penerbitan suku global dan ukuran pasar yang berkembang, kinerja suku yang masih ada masih tipis dan tersebar di berbagai topik, menurut Ibrahim 2015. Sementara itu, literatur yang berkembang pesat berfokus pada membandingkan kinerja IB dan CB. Makalah kami merupakan langkah maju untuk mengungkapkan hubungan kompleks semacam itu dengan menyelidiki apakah suku, kendaraan berbasis pasar, dan yang berkembang pesat mempengaruhi kinerja dan probabilitas IB dan CB. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk menunjukkan apakah hubungan antara pasar suku dan sektor perbankan dicirikan oleh persaingan, komplementaritas, atau koevolusi. Terlepas dari meningkatnya minat terhadap dua pilar penting keuangan Islam, ini suku dan perbankan syariah, hingga saat ini bukti tentang bagaimana suku mempengaruhi sektor perbankan masih terbatas, dan juga menyelidiki hubungan antara sektor perbankan dan pasar suku yang menunjukkan bahwa bank dan suku adalah substitusi. Meskipun analisis mereka tidak menyelidiki alasan dan sumber substitusi ini, dan gagal mengontrol apakah CB dan IB bersaing secara setara dengan suku. Ini memberikan titik awal untuk melakukan penyelidikan seluruh tentang interaksi pasar, suku, dan sektor perbankan. Analisis tersebut sangat penting meningkatkan interaksi antara pasar obligasi dan sektor perbankan yang hubungan kointegrasi dan terdokumentasi antara suku dan obligasi konvensional. Adapun poin kedua yaitu tentang kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas pada artikel ini yaitu untuk mengungkapkan hubungan kompleks semacam masalah dengan menyelidiki apakah suku, kendaraan berbasis pasar, yang berkembang pesat mempengaruhi kinerja dan probabilitas IB dan CB, dan juga mengeksplorasikan dampak perkembangan pasar suku terhadap kinerja CB dan IB, dan menguji apakah dampak pasar suku terhadap kinerja bank berbeda secara signifikan setelah krisis keuangan global, atau artikel ini juga mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah suku berdampak negatif atau positif terhadap industri perbankan secara keseluruhan? Kedua, apakah mereka memiliki efek yang sama pada kinerja IB dan CB? Ketiga, apakah suku juga mempengaruhi kinerja bank setelah krisis? Adapun poin ketiga yaitu objek. Objek pada penelitian ini yaitu dilakukan terhadap bank, yang mana bank ini menggunakan dataset dari 71 bank syariah IB dan 146 bank konvensional CB yang mencakup 13 negara selama periode 2003 sampai 2004. Adapun poin keempat yaitu tentang teknik analisis data. Pada makalah ini menggunakan model panel dinamis yang menemukan bahwa profitabilitas bank secara keseluruhan dipengaruhi secara negatif oleh perkembangan pasar suku. Dan model Dialer yang awalnya mengikuti pendekatan yang biasa digunakan dalam literatur empiris tentang kinerja bank, juga menggunakan faktor teknis regresi dinamis untuk menguji faktor-faktor yang menentukan profitabilitas bank dari sampel CB dan IB. Adapun poin kelima yaitu tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan suku mengurangi profitabilitas IB tetapi tidak berdampak pada kinerja LS. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa efek buruk pada profitabilitas IB secara substansial lebih rendah setelah krisis keuangan global 2008. Oleh karena itu,
Temuan ini kami menunjukkan bahwa IB mampu mengatasi persaingan suku setelah krisis. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan beberapa temuan baru, di mana penemuan bahwa untuk sampel keseluruhan lebih banyak penerbitan suku berdampak negatif terhadap kinerja bank yang diukur dengan menggunakan NIM atau NPM. Temuan ini kuat untuk menggunakan ukuran kinerja ROA lainnya. Hasil kami mengonfirmasi bahwa sistem perbankan dan penerbitan suku adalah pengganti. Ketika kita mengontrol apakah bank itu Islami atau konvensional, beberapa perbedaan penting terungkap. Suku berdampak buruk terhadap kinerja BPR, sedangkan LS tetap tidak berpengaruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.